Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap untuk berdoa. Kita tandai diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Segala rahmat yang boleh kami rasakan hingga hari ini kami bisa mengikuti video ini dan kami bisa menikmati ibadat kami lewat video ini. Bapa yang Maha Baik, hadirlah di hati kami masing-masing sehingga kami bisa mengikutinya penuh dengan sukacita. Bapa, berkatilah setiap ibadat kami mulai dari bernyanyi dan menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami lewat sapaan dan teguran-Mu nanti kepada kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa dan harapan yang akan kami sampaikan kepadamu. Dengan perantaraan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu, kita ambil dulu kitab suci kita. Ayo bergerak dan ambil dulu kitab sucinya. Ayo. Nah, kita buka kitab suci kita. Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Markus 14 ayat 1 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 47. Kita ulangi, Markus 14 ayat 1 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 47. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada seorang yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahi dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya
akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian, pada hari Minggu ini seluruh umat Katolik merayakan yang namanya Minggu Palma. Jadi Minggu Palma ini adalah sebagai lambang ketersiapan kita untuk menyambut masa Paskah ini.
Jadi seperti yang dibacakan dalam renungan pada hari ini, yang mana adalah itu kita mengenang kembali Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ternyata orang-orang yang menyambutnya membentangkan pakaian mereka, melambangkan daun palma disertai sorak-sorai, menyambut sang raja dengan sukacita. Jadi pada minggu ini adalah di mana kita harus bersukacita, yaitu kita memperlihatkan keagungan akan Yesus Kristus sendiri. Jadi seperti yang dalam cerita adalah Ia sang raja damai bagi semua orang yang berkenan kepada Allah. Dia adalah penebus dan juru selamat dunia. Ia disorai, Hosana, putra Daud, terberkatilah yang datang di atas nama Tuhan. Dia yang telah berkeliling sambil berbuat baik, mewartakan kerajaan damai dan kasih. Jadi bagaimana orang membencinya? Dia tetap mencintainya. Jadi kita juga sebagai umat Katolik, adik-adik sekalian, jadi sebencinya apapun orang terhadap kita, kita harus tetap mencintainya. Jadi jangan tumbuhkan rasa dendam dalam hati kita. Bagaimana Yesus akan tahu? Dia tahu bahwa dia akan dihianati. Jadi dalam hari Minggu Palma ini, yaitu kita harus melambangkan sukacita. Sukacita yang mendalam dalam diri kita, supaya kita bisa memasuki masa Paskah nanti. Kita telah lama kita merayakan puasa. Puasa ini melambangkan kesedihan kita. Bagaimana kita meneladani Yesus Kristus? Yesus Kristus sendiri loh, 40 hari 40 malam. Jadi kita harus bisa, bagaimana seadanya kita bisa berpuasa dan berpantang semampu kita. Jadi pada hari Minggu ini kita telah memasuki masa Palma, yaitu Minggu Palma. Jadi kita harus siap untuk menyambut sengsara dan wafat Yesus. Jadi di sini pada hari Minggu ini, yaitu dibacakan, ketika ia lahir, ia pinjam palungan tempat makan binatang untuk tempat ia dibaringkan. Ketika ia mengajar, Yesus juga meminjam perahu orang. Ia juga pinjam roti dan ikan dari bekal seorang anak kecil untuk memberi makan orang yang banyak. Bahkan ketika ia mati, ia pinjam kubur orang. Bagaimana kita meneladani seorang Yesus? Kita memiliki ladang, kita memiliki rumah, kita memiliki tempat tinggal yang layak. Bagaimana Yesus? Dia hidup dengan kesederhananya. 33 tahun dia hidup dengan kesederhananya. Dia memiliki seorang ayah, dia memiliki seorang ibu. Jadi dia tidak pernah menganggarkan apa yang ada dalam keluarganya. Jadi seperti yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam kesederhanaan. Ya adik-adik sekalian. Jadi kita harus bisa meneladani Yesus Kristus, dan bagaimana dan supaya kita bisa menyambut Paskah dan kita bisa menyambut wafat dan sengsara Yesus sendiri. Adik-adik, sekarang waktunya kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, dan juga saudara-saudari kita yang terpapar oleh virus corona. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau senantiasa memberikan mereka rahmat kekuatan dalam penderitaan sakit yang mereka alami, dan semoga juga Engkau memberkati segala upaya yang mereka lakukan, sehingga mereka senantiasa mengalami rahmat kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi keluarga kita, orang tua kita, dimanapun mereka berada. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau senantiasa memberikan mereka rahmat, kesehatan,
kita mempersatukan doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Baiklah adik-adik semuanya, anak-anak kami, saudara-saudara yang terkasih, kita akhiri ibadah kita ini, kita berdoa bersama, kita tandai diri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang maha baik, ucap syukur kepadamu atas semua yang boleh kami lakukan hari ini. Bapa, berkenan Engkau dalam ibadah kami ini, semoga apa yang kami sampaikan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami untuk hari ini dan selanjutnya Bapa, agar kami tetap bersukacita dalam melaksanakan tugas kami sebagai pembimbing sekolah minggu. Dengan doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu melalui anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baiklah adik-adik, anak-anak semuanya yang terkasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa